Kalian menginap di sini ya, hanya 1 malam saja. Abraham menatap penuh harap pada Hasya, menantunya yang tidak tegaan pada orang. Meski sifat itu sangat merugikan, tapi kali ini ada gunanya juga untuk Abraham. Hasya meneguk kasar ludahnya, dia mendonggak. Menatap persetujuan dari Damian, karena sekarang apa-apa harus izin suami. Damian sibuk pak, lagian untuk apa menginap? Toh sudah bosan Hasya melihat rumah ini, katanya cuek dengan masih memakan makan siangnya. Hasya hanya bisa tersenyum tipis, tidak tahu harus merespon dengan ucapan Damian yang tidak ada benarnya sama sekali. Hasya, kamu tega melihat papa sendirian di sini. Papa sudah tua, ingin menghabiskan waktu dengan keluarga, pintanya. Hasya meneguk kasar ludahnya, dia kembali menatap Damian yang sama sekali tidak menatapnya. Gimana? Tanya Hasya, dia mencubit paha Damian yang ada di bawah meja. Damian ikut menoleh ke arah istrinya ini, dia menghela napas lirih. Sepertinya mulai sekarang Damian akan ajarkan Hasya bagaimana cara menjadi orang yang memprioritaskan diri sendiri lebih utama. Hanya 1 malam, finalnya. Hasya dan Abraham serempak teriak heboh, persis seperti saudara kembar yang mendapat hadiah kue dari kedua orang tuanya. Makasih, sayang banget sama Damian. Cuma Damian. Katanya kurang puas, kalau panggil nama malah kesannya mereka masih pacaran. Suami aku, ucap Hasya, menerbitkan senyuman manis Damian. Sudah? Tanya Abraham, dia tersenyum manis. Senyuman paling lebar yang Hasya lihat dari sosok mertuanya yang begitu beribawa. Kamu langsung ke kamar aku aja, jangan bantu-bantu. Sudah ada tugas mereka masing-masing. Damian meninggalkan Hasya di meja makan yang sebagian besar makanannya sudah habis disantap. Memboleh Hasya makan itu enggak? Tanya Hasya, dia suka nugget sama ayam goreng crispy. Tentu nona muda, jawabnya ramah, kembali menaruh piring berisi nugget dan juga ayam crispy yang masih tersisa sedikit. Makasih Bibi. Maid tersebut tersenyum, Hasya tidak lupa panggilannya. Mereka pikir Hasya akan cuek bebek setelah statusnya diangkat menjadi nona muda Morgan, tapi ternyata sama saja. Sangat baik, ramah dan murah senyum. Membersihkan piring yang lain dan membiarkan Hasya menyantap makanannya, gadis itu bahkan menambahkan nasi. Porsi makan Hasya tidak pernah berubah, masih makan dengan porsi mukbang tapi tubuhnya tetap kecil tanpa kemajuan. Sementara itu, Damian menutup pintu ruang kerja Abraham. Melangkah menuju papanya yang mengeluarkan sebuah dokumen yang tidak Damian ketahui. Hadiah untuk bibimu? Tanya Abraham. Hanya hadiah kecil, bukan apa-apa. Kecil menurut kita ternyata besar untuk mereka, balas Abraham tersenyum. Sejak kapan papa jadi puitis dan memikirkan perasaan orang lain? Sejak lama Damian, contohnya banyak. Kamu saja yang menutup hati untuk papa. Damian duduk di sofa ruangan papanya, memejamkan mata. Dia merasa pening luar biasa, entahlah. Kesehatan grandpamu semakin membaik, apa masih ingin tetap lanjutkan studi di Aussie? Iya, sudah di tengah jalan, jawabnya. Kamu terlihat lelah, apa ada masalah? Damian menggeleng, masalah apa yang harus membuatku pening, sementara yang aku inginkan sudah ku genggam. Abraham terkekeh, siapa tahu kamu tidak diberi jatah oleh menantu papa. Damian menahan diri tidak mengumpat, dia ingin sekali mencabik-cabik wajah papanya. Tidak apa melakukannya, siapa tahu itu yang membuatmu tidak pening lagi, kekeh Abraham. Sep, Damian mau istirahat di kamar. Tagihnya, tidak bisa Damian pastikan kalau dia tetap di sini, dirinya tidak akan memukul wajah papanya sendiri. Sebagai hadiah, sebagian saham di perusahaan papa untuk kamu. Hanya 5%?
Tanya Damian, melihat jumlah yang tertera di sana. Padahal 5% sudah termasuk besar, apalagi di perusahaan Abraham yang terkenal se-Asia. Ingin lebih besar maka bekerjalah di perusahaan papa. Tidak tertarik, balasnya. Terima kasih untuk hadiahnya, ucapnya lagi, berdiri dan bersiap untuk keluar dari ruang kerja Abraham. Kamu masih mengincar harta grandpamu, Damian? Tidak dikejar pun akan tetap menjadi milik Damian. Papa tidak perlu repot. Semua ini urusan Damian termasuk wanita sialan yang membunuh mama. Abraham terdiam, ternyata dendamnya masih sama. Tidak ada yang berubah. Jangan lindungi dia terus, kalau bukan karena Hasya mungkin Damian tidak akan menganggap papa ada. Suruh dia untuk berhati-hati, jangan ceroboh dengan terus menyuruh orang suruhannya memantau rumah Daniel. Abraham melotot, Sarah memantau kehidupan Daniel. Kalau sampai kakak iparku mengalami kejadian aneh, atau bahkan istri Damian. Jangan salahin Damian kalau nanti hubungan kita lebih parah dari yang sebelumnya. Damian tidak bodoh, Sarah kembali setelah membuat keributan dengan kehilangannya yang tiba-tiba dan menjual kesedihannya. Padahal, kesedihannya hanyalah umpan agar mendapatkan belas kasihan dari Abraham. Sungguh tidak berguna, yang katanya korban padahal korban karena ulahnya sendiri. Damian tidak akan diam, Sarah mengincar kekuasaan pada Manuel dan tidak akan Damian biarkan. Semua harta itu, hanya boleh Damian yang rasakan. Dan bagian Sarah hanyalah menderita akan balas dendamnya nanti. Damian tersenyum miring dengan ide gilanya, tidak sabar rasanya memberikan Sarah rasa sakit seperti yang mamanya rasakan dulu. Harus secepat ini? Tanya Daniel, menatap Damian dan Hasya secara bergantian. Banyak hal yang harus diurus, kami nggak bisa nunda. Daniel menghela napas, mau ditahan juga percuma. Daripada kabur dan dia sudah mendapatkan kabar kalau keduanya sudah di Aussie. Bagaimana dengan kuliah Hasya? Damian tersenyum tipis, udah diurus, tinggal tunggu tanggal masuknya aja. Loh, kapan dia mendaftar untuk kuliah? Aku nggak pernah daftar masuk universitas manapun. Bukan kamu, tapi aku. Maksudnya, kamu diam-diam daftarin aku kuliah di Aussie? Tanya Hasya. Damian mengangguk. Hasya terdiam. Alasan kenapa Damian melarangnya mendaftar kuliah di kampus nasional karena ini. Karena suaminya ini lebih dulu mendaftarkannya kuliah di negeri orang. Maaf, aku daftarin tanpa persetujuan kamu. Damian menggenggam tangan Hasya, dilihat dari responnya yang tidak sama sekali terlihat senang. Damian sudah bisa menebak kalau istri kecilnya ini tidak suka akan kejutannya. Daniel yang hanya sebagai penonton mulai muak, bukan muak terhadap adiknya, tapi muak pada Damian yang sok manis. Lain kali minta persetujuan dulu, melanggar privasi dan hak. Diam lo. Hardik Damian, menatap Daniel sinis. Kembali menatap Hasya dengan lembut, hanya sedetik tatapan itu berubah dan semakin membuat Daniel muak akan Damian yang memiliki banyak muka. Sayang, kamar Hasya belum diapa-apain kan? Daniel mengangguk, Mas mau apain emangnya? Kamar kamu ya tetap jadi milik kamu meskipun sekarang kamu sudah punya suami, ucap Daniel. Hasya izin ke kamar dulu ya, mau istirahat, katanya, segera bangun dan melangkah pergi meninggalkan dua laki-laki ini. Sayang, panggil Damian, dia tidak mau Hasya marah padanya. Masa baru sehari nikah udah bertengkar, malu dong sama ayam. Duduk Damian. Titah Daniel, wajah santainya tadi berubah serius. Ceka apaan lagi sih lo, seneng kan sekarang istri gue marah sama gue? Kompor banget. Sopan sedikit, saya ini kakak ipar kamu. Damian mana peduli, dia akan kembali melangkah untuk menyusul Hasya, tapi Daniel menahannya lagi membuat Damian geram bukan main.
Kamu tahu apa yang kamu sentuh itu adalah privasinya, setidaknya diskusikan dulu masalah ini dengan saya kalau kamu memang mau memberi kejutan untuk adik saya. Yang lebih berhak sekarang adalah gue, lo cuma kakaknya sementara gue adalah suaminya. Daniel paling malas beradu argumen dengan Damian. Buang-buang waktu dan tenaganya untuk menahan emosi sendiri. Tapi lihat kan, kamu ingin membuat adik saya yang selaku istri kamu bahagia tapi malah apa? Malah marah karena kamu mendaftar kuliah di tempat yang tidak dia mau. Damian melirik sinis, kamu juga mendaftarkannya kuliah tanpa menanyakan jurusan apa yang ingin dia mau. Damian terdiam, perkara jurusan dia tahu Hasya suka apa. Lo nggak perlu sibuk sama urusan rumah tangga gue, makanya kalau mau rasain berantem kayak gini mending nikah sebelum terong lo layu dan nggak berguna lagi, ucap Damian, menabrak baru Daniel dan segera menyusul Hasya ke kamarnya. Astaga, manusia yang terbuat dari api, lirih Daniel, mengusap dada untuk bersabar dengan sikap Damian yang sangat menguras tenaga dan batinnya. Sayang, Damian masuk ke kamar Hasya, dia mengusap bahu istrinya yang tengah tertidur. Maksud aku bukan kayak gitu. Aku tahu kamu sayang sama aku, tapi privasi aku Damian. Setidaknya kamu tanya aku dulu, kamu mana tahu gimana aku yang kayak orang bodoh pas teman-teman bilang aku mau kuliah di mana. Damian memejamkan mata, dia mencium bahu istri kecilnya. Maaf, aku salah. Seharusnya aku tanya dulu ke kamu dan minta persetujuan kamu. Bawa aku ke setiap keputusan yang akan kamu ambil, kamu tahu kan kita sekarang udah bukan pacaran lagi. Damian mengangguk cepat, iya sayang aku tahu, maafin aku. Hasya membuang napas kasar, dia berbalik badan dan memeluk tubuh Damian yang selalu menjadi tempat ternyamannya. Maaf tadi ninggalin kamu gitu aja di depan Mas Daniel, dia marah sama kamu. Damian terkekeh, ya marah, kamu tahu sendiri gimana sensitifnya dia. Kayak kamu, dikit-dikit sensitif mulu. Aku nggak sayang. Iya kamu juga gitu, jawab Hasya, semua orang juga tahu kali. Damian ini sensitifnya ngalahin cewek PMS, apalagi kalau marah bah. Emak-emak pasar aja kalah sama dia. Kampusnya sama tempat di mana kamu kuliah? Damian mengangguk dengan senyumannya, aku pilihin jurusan Faculty of Education. Hasya melotot, jurusan impiannya. Aku tahu kamu suka itu, aku juga suka. Setidaknya kamu hanya bisa berinteraksi dengan anak kecil, bukan laki-laki dewasa. Makasih, tapi kamu tahu dari mana kalau aku incer jurusan itu? Apa yang gak aku tahu tentang kamu Hasya tersenyum malu, jadinya tidak perlu ngambek lama-lama kan. Toh jurusannya sesuai kemauannya. Tapi aku bakalan diterima nggak? Soalnya di sana isinya kan orang-orang pinter. Kamu juga pinter sayang. Ih itu kan pinter biasa, ucap Hasya, mulai insecure akan otaknya sendiri. Kamu pinter, cuma sayang sekolah kamu gak ngelibatin kamu ke lomba nasional. Tenang aja, nilai kamu udah cukup untuk masuk ke universitas. Makasih, sayang banget sama kamu. I love you more, balas Damian tersenyum lebar. Bersama Hasya dipastikan bibirnya tidak akan mengkerut meski hanya 1 detik. Maafin soal tadi, ini kali terakhirnya aku lakuin hal tanpa persetujuan kamu. Iya, aku minta maaf juga. Ngambek terus ninggalin kamu gitu aja. Damian tersenyum, mencium pipi istrinya yang berisi. Kita nginep di sini semalam, aku tahu kamu pasti kangen sama si Sok Tahu. Meskipun dia nyebelin tapi sekarang dia kakak ipar aku. Hasya tersenyum manis, kalian ini meskipun marah-marah tapi akurat banget solidaritasnya. Yah Damian akui itu, meskipun kerjaannya dan Daniel cuma berantem terus. Harus siaga untuk kamu.
Hasya tersenyum, semakin erat dirinya memeluk Damian yang juga memeluknya dengan erat. Damian. Iya sayang, kenapa? Tanyanya, Damian hampir jatuh tertidur tadi. Saking nyamannya pelukan yang istrinya berikan. Kamu cinta nggak sama aku? WTF? Pertanyaan apa ini? Damian melotot dengan pertanyaan tidak masuk akal Hasya. Kamu masih nanya ini? Hasya mengangguk, aku cuma mau mastiin, kamu beneran cinta sama aku atau cuma main-main aja sama aku? Damian tolong lihat, dia rasanya ingin tertawa tapi kesal juga dengan pertanyaan Hasya yang sangat tidak bermutu. Aku habisin masa muda aku, nikah sama kamu, semua kamu aku turutin, bahkan sakit dan sembuhnya aku cuma mau kamu. Kita menikah sayang, masih kurang percaya kalau aku cintanya cuma sama kamu? Hasya menyengir, cuma tanya kamu jangan marah gitu dong. Gak marah Hasya, cuma mau dibanting aja sih ini sama Damian. Dibanting itu maksudnya, bukan dibanting KDRT. Damian diam, kalau dijawab nanti makin banyak pertanyaan tidak masuk akal yang Hasya tanyain. Semua perempuan sama saja, masih menanyakan hal sepele ini padahal jelas-jelas mereka tahu kalau laki-lakinya siap mati untuk mereka. Kamu kenapa diem? Jangan-jangan emang gak cinta sama aku? Ngantuk sayang, bawaannya kalau peluk kamu suka ngantuk. Oh, balas Hasya. Dia kembali diam dan itu membuat Damian tenang. Kalau punya anak kamu mau yang cewek atau cowok? Damian kembali membuka mata, padahal tadi dia sudah hampir menggapai mimpinya yang indah. Jujur aku maunya cewek semua, biar mereka nggak ambil perhatian kamu untuk aku. Tapi anak kita nanti yang ngambil perhatian kamu ke aku, ucap Hasya. Damian terkekeh. Perhatian aku yang pertama cuma boleh dimiliki sama kamu, anak kita nomor 2. Tapi gimana kalau aku? Setiap rumah tangga ada masalahnya sayang, itulah kenapa saling percaya, diskusi, dan mau terbuka jadi komunikasi baik untuk kita berdua, ucap Damian memotong perkataan Hasya. Kamu cukup percaya sama aku, cukup bilang apa sifat dan sikap aku yang bikin kamu gak nyaman. Nanti aku usahakan berubah pelan-pelan. Kamu juga, bilang sama aku apa yang bikin kamu gak nyaman sama aku. Pasti, kita bisa perbaiki bareng-bareng. Sementara itu, di kamar yang lain, ada sosok pria matang yang tengah gundah dengan isi hati dan pikirannya sendiri. Daniel menghela napas, kenapa dia jadi kepikiran Dinda ya? Percakapan mereka di hari pernikahan Damian dan Hasya membuatnya kepikiran gadis ribut itu terus. Memutar handphonenya, Daniel tengah berpikir apakah dia membalas saja pesan Dinda atau tidak. Bocah ini menggangguku, lirihnya kesal. Dinda benar-benar berhasil mengusik Daniel, padahal dulu Daniel sangat anti dengan sahabat adiknya itu. Daniel juga tahu pasti perasaan Dinda padanya, bahkan sebelum Hasya memberi tahunya. Tapi Daniel tidak suka gadis yang terlalu muda, apalagi Dinda sangat-sangatlah muda untuknya yang sudah akan berkepala 3. Dari pertama kali melihatnya, gadis itu mengiriminya pesan. Daniel tidak tahu, dapat dari mana Dinda akan nomornya. Kalau dapat dari Hasya, pasti adiknya itu akan memberitahunya tapi ini tidak. Dinda, lirihnya. Gadis itu ceria, cantik, tapi sayang dia trauma dengan laki-laki karena mantannya. Karel, lirihnya lagi, laki-laki muda yang masih terlena dengan dunia remajanya. Apaan sih lo, ganggu aja, Dinda menguap lebar, dirinya mengantuk luar biasa. Tapi laki-laki di depannya ini memaksanya untuk bangun di malam hari yang seharusnya dijadikan waktu istirahat. Gue cuma mau nganter ini, besok hari pertama lo puasakan, ucap Karel. Dinda menghela napas lirih, Rel,
Gue kan udah bilang kalau kita ambil aja, kita kan teman, ucap Karel memotong perkataan Dinda. Dinda dengan berat hati menerima pemberian Karel, meski hatinya tidak ingin. Tapi kasihan juga harus menolak, mana jauh-jauh datang ke rumahnya cuma buat ngasih makanan ini. Semangat puasanya. Iya makasih, jawab Dinda, melembutkan suara. Gue pulang dulu kalau gitu, jangan lupa itu dimakan. Dinda mengangguk, dia melambai pada Karel yang pergi dengan motor besarnya. Menatap makanan ini sekali lagi, Dinda menghela napas untuk kedua kalinya. Tidak ada kata menyerah pada laki-laki itu, dia sangat berjuang demi mereka bisa balikan lagi. Tapi Dinda, dia tidak mau. Karel tukang selingkuh yang kapan saja bisa melakukan hal yang sama untuk kesekian kalinya. Dan berujung dirinya juga yang dirugikan. Lo Kristen tapi inget aja besok puasa, lirih Dinda, tersenyum tipis akan makanan gratis ini. Lumayanlah, makanan mahal ini. Walaupun hatinya sedikit tidak enak karena sekarang tidak memiliki rasa apapun pada laki-laki itu.